Iya. Biar saya cepet. biar cepet. Nah Pak, Ya. kalau sehari-hari Mm-mm. kerja Mm-mm. sebagai apa? Ya, saya kerja sehari-harinya selaku instruktur safety riding. Itu dimulai dari tahun 2007 ya. Ya, Udah lama juga ya. ya di situ masih ada 2 orang gitu ya untuk tim safety ridingnya. Nah, dengan berjalannya waktu, apalagi dengan sekarang berkembangnya fasilitas yang ada, banyak sekali tim saya hampir ada 5 orang gitu ya. Nah, kesehariannya ya itulah ngajar di cara berkendara yang aman. Bahwa berkendara itu sebenarnya ada ininya juga, ada materinya yang harus Ada dipelajari ya. sebetulnya Bukan ada. cuma asal pakai. Betul. Oh, jadi tiap hari Bapak ngajarin orang gitu. Mm-mm. Ini berkendara yang baik itu seperti ini gitu Iya. ya. Nah, itu yang kita informasikan adalah penggunaan pengguna di tekniknya, teknik mengoperasikan sepeda motor untuk di jalan raya umum sehari-hari. Oh, lebih ke seharian Iya, juga ya. keseharian itu adalah basicnya. Heeh. Nah, sebetulnya sih kalau kita sudah bisa menguasai basic cara pengoperasian di motor itu, kalau kita benar-benar bisa menjalankan tersebut dan hobi di motor, itu bisa berkembang lagi ke penggunaan yang lebih expertnya lagi. Oh, ada Seperti tingkatannya ada juga. ada Oh, tingkatannya ada seperti itu. tingkatannya juga nih yang namanya Ya, keselamatan berkendara. Oke, oke, betul oke. betul. Wah, selain itu tadi kita udah kenalan nama, pekerjaannya juga. Bapak sudah Mm-mm. berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah berkeluarga nih. Jadi kalau ada yang ngecek, Alhamdulillah. bisa berkeluarga. Kalau yang udah tahu dari dulu mungkin ya udah. Yang udah tahu dari dulu. Ya, Maaf, begitulah. Pak, ini sudah sold out. Nah, Sudah udah tahu. dikaruniai anak berapa Pak? Ya, alhamdulillah sudah lengkap, ada 3. Nah, yang pertama dan keduanya cewek gitu ya, dan yang ketiganya terakhir cowok. Cowok, Gitu. Jadi sudah ada lengkap Sudah lah, lengkap alhamdulillah ya. Sudah ada Iya, laki-laki dan sudah ada perempuannya. betul. Oke, nah gitu Sepintas. perkenalan terus mengenai sedikit tentang Pak Awe itu sudah. Nah, kita mungkin akan coba bukan akan sih, kita akan mau bahas lebih lanjut mengenai safety riding itu sendiri ya Pak. Atau bahasa Indonesianya Iya, keselamatan berkendara. berkendara. Nah, itu sebenarnya ada di undang-undang juga nggak sih Pak? Nah, untuk keselamatan berkendara di sini salah satunya ada di undang-undang, terutama yang menyangkut dengan pengajuan SIM. Sebetulnya di undang-undang itu sudah ada apa namanya, telah lulus kursus. Nah, tapi yang baru diterapkan mungkin hanya baru bisa di roda 4 mungkin ya. Nah, untuk roda 2-nya ya sekitar 2-3 tahun lalu lah ada di beberapa daerah yang sudah menerapkan itu. Jadi harus lulus kursus berkendara dulu sepeda motor baru bisa pengajuan SIM. Nah, dari kursusnya inilah yang kita mulai ibaratnya menginformasikan cara berkendara sepeda motor yang benar itu tekniknya seperti apa. Karena mungkin sudah bertahun-tahun ini semua masyarakat secara otodidak gitu ya untuk berkendara sepeda ya, dari turun temurun, ada dari kakak ke adik, orang tua ke anak, bahkan teman ke teman. Bahkan malah baru tahunya ada di tempat buat SIM itu ya Pak, Iya, yang muter-muter gitu. iya, karena baru tahu jadi kaget gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah, kita coba memperkenalkan cara berkendara yang basicnya yang benar dan amannya seperti apa, mungkin dari itu. Oke, berarti sebenarnya lebih utamanya untuk teman-teman yang mau bikin SIM nih, bikin SIM jangan nembak ya. Latihan dulu, Iya, kursus latihan dulu. gitu, latihan dulu. Jadi kalau istilahnya sudah benar paham ya Pak ya, pakai motor itu udah benar-benar atau kendaraan itu sudah benar-benar paham fungsinya, caranya gitu. Terus kalau ada hambatan juga sudah tahu gitu ya, harus bagaimana. Betul, betul. Nah, selain itu nih Pak, masalah tentang safety riding itu sendiri, ada teknik-teknik yang ya buat sehari-hari mungkin ya kan, kalau kita sering dengar plesetan ada yang belok kanan dan kiri gitu, atau misalnya lampu merah baru kuning udah iya, gitu. belum ke hijau gitu ya. Belum hijau udah harusnya Iya. bagaimana sih Pak? Ya,
untuk membahas lebih jauhnya itu kita harus paham dulu nih basicnya dari safety riding itu apa gitu ya. Nah, dari safety ridingnya itu sendiri sebetulnya itu menjelaskan tentang teknik berkendara yang benar di sepeda motor. Teknik dasarnya dulu nih berkendara di sepeda motor. Nah, kalau sebetulnya dari tahapan tersebut, kalau cara mengendalikan motornya sudah benar, ke tahap berikutnya adalah menerapkan etika dan undang-undangnya. Nah, setelah pengendalian motor dikuasai, udah menjadikan satu refleks gitu ya. Kapan berbelok harus kemudian apa yang dioperasikan di motor sudah jadi refleks, itu lebih belajar kepada etika dan undang-undang. Etika dan undang-undang sudah bisa dipadukan dengan cara berkendaranya. Nah, baru ke jenjang berikutnya berlalu lintas di jalan raya umum. Nah, harusnya tahapannya seperti itu. Nah, setelah kita udah tahu skillnya, udah tahu undang-undangnya, baru diterapkan di etikanya itu di jalan raya umum. Nah, yang sekarang terjadi adalah baru juga teknik berkendaranya belum begitu jadi refleks atau sudah jadi terbiasa, itu sudah langsung ke jalan raya umum, sehingga etika di sininya terlewatkan. Itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap emosi. Iya, betul. Ada sangkut pautnya. Betul, ada secara psikologis itu akan berpengaruh sekali. Jadi dia akan bingung, belum juga paham tentang pengoperasian, kok langsung ke etikanya harus bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi di alam bawah sadar itu nantinya ngoperasi, jadi otaknya itu akan berpikir ngoperasiin motor gimana, cara etikanya juga gimana. Jadi nggak nyambung gitu. Kadang etikanya nggak benar, pengoperasiannya sudah benar. Misalkan pada saat kita mau belok seperti tadi ya, sen kiri belok ke kanan. Nah, itu dari pengoperasian aja udah salah, apalagi etikanya. Jadi penting sekali itu untuk menguasai seperti itu. Nah, kemudian dari sisi basicnya, sebetulnya ada 4 untuk basic berkendara. Cara berhenti itu seperti apa, kemudian cara berbelok seperti apa, kemudian keseimbangan seperti apa, dan yang paling utama adalah persiapan berkendaranya. Nah, jadi persiapan berkendara, kemudian cara mengerem, kemudian cara berbelok, dan cara keseimbangan. Seperti itu. Nah, itu yang kadang kurang dijadi, iya. Jadi nggak diterapin di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi mengajarin orang naik motor itu, ayo naik motor, ayo cara ngegas begini, ini tarik aja gitu. Padahal ada narik gas itu ada ketentuannya juga gitu, nggak langsung. Iya, bisa dibahaya juga. Kemudian pada saat mungkin ada beberapa yang diajarin cara naik motornya, udah remnya karena belajar siap-siap aja jarinya ngerem. Nah, begini misalkan waktu belajar. Nah, walau di belajar awal sih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah terbiasa itu biasakan lagi untuk mengepal kalau tidak ngerem. Harus semuanya ya, Pak. 4 jari sama 1 jarinya di bawah. Iya, di handvat gas seperti ini. Nah, itu yang tidak tersampaikan pada saat belajar otodidak seperti itu. Dengan keluarga. Iya, baru juga, wah udah seneng melaju, udah seimbang misalnya, seimbang sedikit. Tapi ininya lupa, kalau tidak ngerem baiknya begini gitu ya. Nggak tuntas pelatihannya. Iya. Jadi seperti itu. Sebenarnya cukup spesifik juga ya, Pak, iya. Belajar masalah safety riding itu. Betul, itu ada fungsinya juga sih. Ada fungsinya juga. Pertama, biar si kondisi motornya terawat dengan baik. Jadi pemakaiannya secara normal. Yang keduanya, pada saat kita mengoperasikan sepeda motor, kita juga bisa menerapkan etikanya. Seperti itu. Selain motornya awet gitu kan, sesuai dengan fungsinya, kemudian kita juga bisa menjalankan etikanya sesuai undang-undang, seperti itu. Nah, kayaknya ini mulai rame nih. Buat teman-teman nih, Kang Teteh yang mau ada pertanyaan, boleh tanya langsung di live chat di IG ataupun di YouTube-nya Gaspol atau di IG-nya IMHB. Nah, setelah ini kita mau break dulu sebentar, kita mau siapin dulu sesuatu karena akan ada giveaway buat Akang Teteh habis acara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Gaspol.
bisa makan ya coy. Akang Teteh di Gaspol. Ya, Akang Teteh, mungkin ada yang ketinggalan nih ya. Hari ini kita mau bahas tentang safety riding. Nah, buat Akang Teteh yang nggak tahu nih dari tadi saya sama siapa. Nah, ini salah satu senior instruktur di Jawa Barat khususnya untuk safety riding, namanya Pak Awe. Nah, tadi kita udah sedikit bahas siapa mengenai safety riding itu apa atau keselamatan berkendara itu apa. Nah, buat teman-teman Akang Teteh yang mau tanya-tanya mengenai seputar kegiatan safety riding atau keselamatan berkendara, boleh langsung live chat di YouTube-nya Gaspol atau di IG-nya IMHB. Nah, buat teman-teman juga yang nanti bisa jawab pertanyaan, kita juga ada giveaway, dan untuk satu pertanyaan menarik kita juga kasih giveaway-nya. Nah, kita lanjut nih Pak. Ya, nah, okay. Kalau untuk tadi kan seputar teknik dasar ya, kayak pengereman, terus ada cara belok juga itu ada gitu. Nah, tapi yang paling penting itu dan lagi marak-marak itu kan, apalagi khususnya anak muda nih ya Pak, gitu. Betul. Kadang suka males gitu, saya mau ke warung atau cuman mau ke Indomaret depan gitu, minimarket, minimarket gitulah, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, saya cuman sebentar doang pengen kesana, nggak pakai helm, cuman pakai sandal jepit. Perlengkapan berkendara yang sesuai untuk keselamatan berkendara itu seperti apa sih Pak? Ya, perlengkapan berkendara yang standarnya itu pertama udah pasti helm. Helm SNI ya? Helm SNI. Kemudian ada jaket. Jaketnya yang kayak gimana nih Pak? Jaket untuk jaket kalau bisa yang pas di badan, kemudian lengan panjang, seperti itu, dan bahannya ibaratnya disesuaikan saja, apakah butuh yang tebal apa yang tipis, seperti itu. Kalau yang sedikit tipis mungkin untuk yang jarak dekat. Nah, untuk jarak jauh agak sedikit yang tebal. Yang saya pakai ini bisa buat jarak dekat mungkin. Jarak dekat sebetulnya, hoodie seperti itu.
untuk jarak jauh yang ada dekernya mungkin ya, ada pengamannya lagi. Ada pengaman-pengamannya juga. Ya, sarung tangan. Untuk sarung tangan kalau bisa yang full. Yang full menutup jari. Ya. Tapi itu juga harus ngepas ya Pak. Kalau longgar juga mungkin nyangkut-nyangkut ya gitu. Itu. Kemudian celana panjang dan sepatu. Sepatu itu sepatu untuk kayak gimana, Pak? Sepatu yang menutup mata kaki. Oh, itu menutup mata kaki. Amannya itu, seperti itu. Kenapa harus sampai mata kaki, Pak? Nah, justru pada saat terjadi benturan, itu yang paling sensitif terasa sakitnya di kaki adalah bagian mata kaki. Oh, jadi karena mungkin paling menonjol ya. Iya. Jadi kalau jatuh, jadi langsung kena mata kaki. Iya, kalau udah kena mata kaki, biasanya seluruh badan juga jadi sakit ya Pak. Sakit, ya, seperti saya itu. pernah ngerasain. Benar. Ya kalau misalnya udah jatuh tuh pasti langsung sakit semua satu badan. Kemudian untuk yang jenis sepatu yang lainnya sesuaikan. Kalau untuk tipe sport itu ya ada haknya. Kalau kalau yang tipe matic mungkin boleh yang langsung yang sepatu sport biasa. Seperti itu. Jenis motornya juga sebenarnya harusnya menyesuaikan ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan ya Kang Teteh untuk masalah sepele loh sepatu doang itu ternyata mengikuti motor yang kita pakai juga betul. ya. Nah sekarang dengan terjadinya perkembangan zaman seperti yang tadi ya, mungkin cuma jarak dekat, wah Pak gerah nih, cuma sebentar gitu kan. Nah kita tinggal ibaratnya pilih yang mana, mending lupa ingatan gara-gara geger otak atau mending gerah karena helm. Seperti itu ya. Aduh, jangan sampai karena deh ya, Kang yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Iya betul, kita nggak taau ya Pak. Iya, banyak sekali kejadian cuma sebentar, cuma beli makanan ke minimarket di depan. Begitu lewat depan rumah ada genteng yang jatuh gitu kan kena kepala. Seperti itulah hal-hal yang tidak bisa kita duga. Seperti itu, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma dekat, atau ibaratnya karena ribet gitu kan, tidak ada salahnya kita menggunakan minimal helm lah. Ya, itu wajib ya Pak ya, helm itu wajib. Nah, bagian tubuh yang nggak ada gantinya itu adalah kepala, dengan menggunakan helm SNI tadi. Mungkin seperti itu. Oke, nah ini juga mungkin ada yang nggak paham juga mengenai masalah apa itu off-road dan on-road. Nah, saya juga sebenarnya nggak paham nih Pak. Apa sih off-road dan on-road? On-road. Nah, ini sesuai dengan namanya, kalau itu kan bahasa Inggris ya. Iya, betul. Kalau ke bahasa Indonesia itu on-road itu adalah di permukaan aspal. Oh, di jalan raya umum sehari-hari. Sedangkan off-road itu adalah di luar. Jadi ibaratnya di luar jalan raya. Tentunya dengan lokasi yang berbeda-beda. Nah, ada yang tanjakan turunan ekstrim, jalanannya kebanyakan berbatu atau tanah licin. Seperti itu. Makanya disebutnya itu kegiatan off-road. Off-road. Karena di luar jalur biasanya. Iya, yang jalur biasanya itu ada jalan raya umum yang sudah permukaannya beton atau aspal, itu termasuk kategori on-road. Sedangkan kategori off-road itu biasanya tanah berbatu bahkan lewatin nggak normal lah Pak ya jalannya gitu. Nah tentunya itu cara pengendalian motornya pun beda. Beda. Misalkan cara berbelok di on road jalan raya umum sehari-hari, badan kita itu mengikuti kemiringan sepeda motor. Nah tapi pada saat berbelok di off road itu justru bawa motornya juga berbeda. Jadi pada saat di jalan raya on road badannya mengikuti kemiringan saat berbelok. Misalkan belok kanan, motornya miring ke kanan. Badan pun sejajar dengan sepeda motor. Oh, berarti nggak boleh yang alay-alay, badan kemana, motor kemana gitu ya Pak? Jadi badan kita sejajar dengan motor, lutut rapat, pundak rileks dengan tangannya, kemudian seperti itu, kemudian pandangan ke akhir belokan, seperti itu. Tapi pada saat off-road, itu badannya tetap tegak lurus dari permukaan tanah, tegak lurus, motornya saja yang dimiringkan. Kenapa Pak harus begitu? Nah, pada saat terjadi permukaan jalannya, pada saat terjadi belokan di off-road, itu permukaan si jalannya itu kita nggak rata, ada yang berbatu dan sebagainya. Nah itu disesuaikan dengan gaya gravitasi dan permukaan jalannya.
Jadi teknik motornya saja yang dimiringkan, badan kita tegak lurus untuk meredam atau menyeimbangkan gravitasi dan meredam benturan-benturan dari permukaan jalan. Nah, kemudian untuk mencegah halnya terjadi, kaki kita pada saat off-road itu diturunkan satu. Misalkan belok kanan, kaki kanan itu turun. Siap-siap menopang apabila terjadi goyangan di sepeda motor. Oh, fungsinya begitu. Iya, karena jalannya tidak rata. Oh gitu. Tapi pada saat di on-road, kaki kita nggak usah turun. Ikutan turun ya. Iya. Atau lututnya aja yang turun gitu ya. Mau jadi pembalap ya. Di jalan raya umum tidak seperti itu. Itulah perbedaannya. Oke, tapi kalau kasus untuk pembalap-pembalap itu kan lututnya ikut turun tuh Pak. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa tuh? Sebetulnya fungsinya lutut untuk turun itu untuk mengukur batas kemiringan yang dibutuhkan. Nah, coba batas kemiringan yang dibutuhkan. Nah, itu juga bisa mengukur feelingnya pemotor atau pengemudinya itu pada saat lutut kita turun, permukaan lining bannya masih cukup tidak. Oh, diukurnya mengenai si lutut itu. Iya, dengan lutut seperti itu. Bukan buat nahan sebenarnya. Bisa habis lutut kita buat nahan. Makanya ada ininya ya, Pak, ada protektornya juga ya. Beda lagi. Jadi buat teman-teman atau akang teteh nih yang suka miring-miring nih ya, nah itu tuh sebenarnya bukan untuk di jalan raya umum ya gitu, dan itu tuh ada tekniknya juga dan ada fungsinya kenapa lututnya harus turun, badannya harus turun juga gitu, jadi nggak sembarangan ya. Nah selanjutnya kita juga sering dengar istilah blind spot. Nah, blind spot itu biasanya kita ketemunya di tikungan ya Pak, tikungan yang cukup tajam gitu. Kadang awas blind spot. Nah, kadang orang suka main sebut aja blind spot, tapi nggak tahu nih sebenarnya blind spot itu apa sih? Oke. Banyak sekali istilah bahasa Inggrisnya ya. Ibaratnya blind spot itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pandangan tertutup. Pandangan tertutup gitu ya. Maksudnya itu adalah pandangan pengemudi di mana tidak bisa melihat pengemudi lain. Blind spot itu adalah daerah yang tidak bisa melihat pengemudi lain. Nah, baik dari arah lawan maupun dianya sendiri. Itu ada pengendara lain atau tidak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan pandangan tidak terlihat. Mulai dari belokan yang terhalang tanah atau bangunan, terhalang gitu ya. Kemudian ada juga jalanan yang cembung, cukup curam ya, untuk tanjakan. pada saat kita nanjak di ujung itu kita nggak tahu ada kendaraan atau tidak. Kemudian di samping kendaraan orang juga itu area blind spot. Jadi blind spot itu bukan cuman karena belokan atau tidak kelihatan. Betul. Di samping juga. Di samping kendaraan orang juga, misalkan apalagi kendaraan lebih besar. Nah, itu area blind spotnya banyak sekali. Nah, jadi area blind spot itu apalagi kalau yang bawa mobil ya, lihat di spion, itu hanya daerah tertentu saja yang bisa dijangkau oleh spion tersebut. Ada area tersendiri yang tidak bisa ngelihat sepeda motor di sampingnya. Itu namanya juga area blind spot. Oh iya, saya juga suka lihat tuh yang kayak gitu kalau di mobil-mobil minyak Pertamina. Ya, seperti itulah. Minyak kan suka ada perhatian di belakangnya jaga jarak karena supir tidak bisa melihat apa segala Kadang truk juga dia memasang spion yang banyak gitu ya. Saking untuk menghindari area blind spotnya itu dia pasang spion yang banyak supaya bisa ngelihat. Jadi itu bukan gaya ya Pak? Bukan gaya sebetulnya yang kendaraan lebih besarnya itu. Justru untuk mencari area blind spot supaya terlihat. Meminimalisir kecelakaan betul. Mungkin ya. Seperti itu. Jadi itu bukan gaya-gayaan. Gitu. Untuk truk yang mobil-mobil yang besar seperti itu. Nah, jadi bagusnya untuk area menghadapi area blind spot ini justru harus waspada, atur kecepatan sesuai ketentuan yang ditentukan di jalan raya tersebut. Misalkan kalau 30 ya aturlah 30. Normalnya 40. Berapa Pak? Kalau rata-rata itu antara 30 dan 40 sebetulnya 30, di jalan raya 40. Umum. Jalan raya umum seperti itu. Lintas provinsi aja jarang yang naruh 60. Padahal itu sudah paling maksimal sebetulnya di jalan raya umum.
Berarti kalau teman-teman ada yang melebihi kecepatan itu Iya. berarti nyalinya cukup besar ya. Siap-siap dan menanggung resikonya gitu ya. Nyawanya mungkin nyawa kucing kali ya. Ada 9 Iya, gitu. karena pada saat kita lebih dari kecepatan tersebut, kita kemudian dan harus berhenti, kita butuh jarak sebetulnya. Ya makanya ada Kecepatan, teknik pengereman betul. itu ya Pak ya. Oh, oke. Jarak semakin tinggi, kecepatan makin tinggi, saat ngerem itu dibutuhkan jarak yang banyak pula, panjang pula, seperti itu. Oke, jadi memang nggak bisa langsung kita tiba-tiba berhenti gitu aja ya Pak ya. Betul. Nah, makanya di area blind spot ini, karena kendaraan orang tidak terlihat, entah itu di belokan, entah itu jalan cembung, atau di jalan lain, pokoknya area blind spot, atur kecepatan sesuai ketentuan, supaya saat kita menghindar dan mengerem, itu bisa terhindar dari Kecelakaan. Seperti itu. Oke, berarti cukup cukup riskan juga ya Riskan. mengenai blind spot ini gitu. Betul, Karena betul. teman-teman di samping mungkin feelingnya juga harus jalan kali ya Pak ya. Betul. Ketika kan kadang teman-teman bikers itu kadang ada yang suka nggak sabaran gitu. Saya Iya, pengen iya. yang tadi kalau ada di belakang kendaraan lain gitu ya, Pengen nyalip, pengennya nyalip tapi Iya. nggak tahu nih bahwa sebenarnya itu aman atau Tidak. beresiko Iya, gitu ya betul, untuk betul. menyalip itu. Jadi timingnya juga harus tepat, Betul. mungkin ya Pak ya, kecepatannya juga harus diatur. Jadi nggak bisa sembarangan teman-teman mengenai blind spot ini. Oke, nah sudah ada pertanyaan belum? Belum ada Belum. pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita nanti lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau break dulu sebentar. Kita mau siapin hadiahnya juga, dan kita mau siapin pertanyaan buat teman-teman, buat Kang Teteh. Sekali lagi buat Akang Teteh yang mau nanya, silahkan, mumpung masih ada narasumbernya di sini. Teman-teman yang nggak tahu apa itu safety riding atau seputar safety riding, boleh tanya ke Pak Awel langsung. Iya. Kita akan jawab sebisa kita, semampu kita. Dan satu pertanyaan menarik itu akan kita kasih giveaway. Ya, betul Pak, giveaway-nya menarik banget ya Pak ya. Iya, lumayan lah. Pokoknya ada lah giveaway-nya. Pokoknya nanti teman-teman kalau yang menarik pasti kita kasih giveaway. Oke, kita break dulu. Jangan lupa, jangan kemana-mana, stay tune terus di Gaspol. Gimana bro? Kehujanan. Tim A-nya, Al. Pantesan cara ketemu. Cara ketemu dia pada sakantor.
balik lagi. Nah, kita tadi udah ngumpulin pertanyaan. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Akang Yana Sopian dari YouTube. Nah, Pak, katanya Akang Yana ini mau tanya tips dan trik keselamatan berkendara ketika lagi musim hujan kayak gini. Mungkin emang cukup riskan ya kalau lagi hujan kayak gini. Gimana sih, Pak? Baiklah. Berkendara di musim hujan ini ada seninya tersendiri ya. Jadi seninya di sini adalah persiapan kitanya. Oke. Nah, pada saat kita berangkat misalkan belum hujan. Nah, tapi pasti perjalanan ternyata hujan. Nah, berarti untuk mencegah hal tersebut, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Betul. Pepatah itu. Betul. Tapi karena kita berkendara berarti sedia jas hujan Nah, sebelum berangkat. Iya, bisa Pak, bisa. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa sekarang itu musim hujan, apa yang harus kita bawa? Itu pertama sepatu yang tahan air. Nah, banyak sekali variasinya sepatu yang tahan air, jangan pakai sandal jepit. Nah, itu persiapannya pertama. Yang kedua, jas hujan. Kalau bisa jas hujannya dua setelan, jangan atas dan bawah ya, atas Pak, dan ya? bawah, baju dan celana, jangan menggunakan ponco. Kenapa tuh Pak nggak boleh pakai ponco? Pertama, bahannya itu mudah karena panjang, jadi mudah kena nyangkut di nyangkut di kendaraan sendiri atau nyangkut di kendaraan orang gitu ya. Betul. Yang keduanya, hembusan anginnya itu akan membuat tidak seimbang di motor. Lebih karena mungkin lebih banyak juga ya, Pak ya. Betul, seperti itu. Jadi pergunakanlah jas hujan. Nah, kalau sudah tahu musim hujan, kita persiapkan dua hal itu. Nah, kemudian simpan di bagasi motor kalau memang belum hujan. Nah, kalau mungkin begitu berangkat udah hujan, langsung aja pakai. Seperti itu persiapannya. Sepatu yang tahan air atau terbuat dari sekarang itu karet apa ya? Seperti itu. Karet. Kemudian jas hujannya itu yang harus kita persiapan. Nah, kemudian pada saat sedang berkendara. Iya, betul. Pada saat satu lagi kanebo mungkin ya. Iya. Ya, atau apa ya yang itu fungsinya yang kecil saja yang buat di saku lah. Jadi kalau nanti fungsinya pada saat kita hujan, kaca kita kena air atau apa, itu hanya buat ngelap di kacanya aja. Supaya hilang ya airnya. Hilang airnya, jadi jangan masukin di saku. pakai sarung tangan ya. Iya, sarung tangan itu bisa bikin jadinya buram. Pakai kanebo aja, masukin di saku. Nah, kemudian pada saat jalan sedang mengendarai ternyata hujan, biasa pakai dulu yang tadi, kemudian lanjutkan perjalanan dan atur kecepatan. Sekali lagi atur kecepatan pada saat musim hujan. Karena apa? Karena musim hujan itu biasa ada namanya yang istilah modernnya itu aquaplaning. Jadi aquaplaning itu adalah permukaan yang terlapisi air. Jadi ban kita itu tidak mencengkram di aspal. Sebetulnya terhalang oleh air. Nah, itu membuat sebetulnya licin. Licinnya karena bahan atau jenis bannya itu ya. Ban terhalang oleh air itu aquaplaning sebutnya itu. Ban yang terhalang oleh air. Nah, aquaplaning tersebut bisa diredam dengan mengatur kecepatan kita. Mengatur kecepatan kita. Semakin tinggi kecepatan kita, aquaplaningnya itu semakin tinggi juga. Kecepatan semakin rendah, aquaplaningnya itu semakin rendah juga. Sepertinya. Jadi aturlah kecepatan, nyantai saja, nggak usah terburu-buru itu ya, karena memang musim hujan. Jadi traksi antara ban dengan aspal itu akan lebih baik. Nah, kemudian pada saat kita sedang berkendara di musim hujan, ingat prediksi bahayanya yang benar. Prediksi bahayanya benar-benar akurat. Misalkan di depan bakal ada lubang, kurangin kecepatannya. Kira-kira ada potensi bahaya, tutup putaran gas, siap-siap ngerem. Nah, kemudian ada juga tips nih pada saat kita sedang berkendara, tahu-tahu ada lubang nih. Tahu di depan ada lubang yang tertutup air. Kita nggak tahu nih, nggak kelihatan apakah dalam atau tidak genangan dalam atau tidak lubangnya tersebut karena tertutup air. Nah, pada saat kita melewati jalan yang tergenang tersebut, kalau sudah tahu kesehariannya itu jalan tidak ada lubang, mungkin kita bisa pelan-pelan untuk lanjut.
Tapi kalau kita tidak tahu di jalan yang belum tahu itu ada lubang dalam atau tidak, itu mulailah kurangi kecepatan dan lihat ke kiri ke kanan untuk menghindar. Oh. Menghindari, cari daerah yang dangkal. Oke. Nah, jangan langsung bergerak begitu, wah di depan kayaknya ada lubang, langsung bergerak. Oh, oke. Tapi di samping kendaraannya nggak dilihat dulu, nah itu bahaya. Oke. Jadi pada saat kita mau bergerak, prediksi bahayanya dan prediksi lingkungan sekitar, potensi bahayanya. Jadi kita mau ke kiri apa ke kanan. Penting sekali itu memprediksi bahaya pada saat berkendara. Jadi memprediksi bahaya itu pertama lihat sekitar kita 2-3 kendaraan, baik depan maupun kiri kanan. Jadi pada saat kita mau menghindari bahaya itu lihat turunkan gas, lihat kiri kanan, baru operasikan motor. Jangan dulu operasikan motor baru ngelihat. Oh iya. Tapi kebanyakannya gitu ya, Pak ya. Jadi memprediksi bahaya itu adalah lihat sekitar kiri kanan, ya, turunkan kecepatan, lihat sekitar dan operasikan. Memprediksi bahaya itu tahapannya seperti itulah. Awali dengan kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan, lihat sekitar dan operasikan motornya. Berarti cuma 3 ya, Pak ya? Betul. Kurangi kecepatan, lihat sekitar baru operasikan. Lihat sekitar itu potensi bahayanya di mana, kita cari yang tidak ada potensi bahayanya. Itu juga meminimalisir kecelakaan. Ya, Pak ya? Nah, kalau hujan juga kan biasanya kita jarak pandang juga cukup terganggu ya, Pak ya? Betul. Nah, mengantisipasi itu gimana, Pak? Nah, itulah fungsinya kanebo tadi. Fungsinya kanebo tadi. Jadi kita juga bisa mengukur begitu pandangan kita tidak terhalang dengan kotoran, kanebo tersebut kita lap supaya kita bisa mengukur jarak pandang kita lebih jauh. Seperti itu. Karena kalau dibuka juga itu bahaya juga. Kita selain air yang masuk di mata, kotoran, kita tidak bisa lihat jarak pandang kita. Nah, kalau ada yang mengandalkan lampu depan, itu lebih baik lagi. Itu antara 10 sampai 15 meter mungkin ya, sekitar itu. Bisa dipakai. Dengan bantuan sinar lampu depan ke bawah itu sorotannya 10 sampai 15 meter, jarak pandang kita masih normal. Oke, mungkin Kang Yana Sopian sudah cukup terjawab ya mengenai tips dan trik ketika berkendara saat hujan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari IG, dari @maxtusumandi ya. Nah, Pak, pedoman untuk safety riding yang tepat itu kayak gimana sih? Mungkin lebih ada etikanya atau tekniknya juga. Tadi teknik sih sebenarnya kita udah bahas ya Pak ya di awal ya. Nggak apa-apa, mungkin sekalian dengan etikanya juga ya berkendara. Gimana tuh Pak? Pedoman untuk safety riding di jalan raya, berkendara yang aman di jalan raya umum. Pertama, kuasai dulu teknik pengoperasian sepeda motor. Kalau sudah tahu dan sudah dijadikan refleks kita saat mengendalikan motor, yang keduanya adalah undang-undangnya, etikanya. Itu perlu kita pelajari. Etikanya seperti apa, termasuk rambu-rambu yang terpasang di pinggir jalan itu diterapkan. Kemudian yang ketiganya adalah hal yang tadi, memprediksi bahaya yang tadi. Nah, jadi kalau seandainya motor sudah dikuasai pengoperasiannya, menjadikan refleks kita gitu kan, saat ngerem, saat belok seperti apa, itu udah siap. Kemudian yang keduanya adalah etikanya, mau berbelok gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Etikanya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai undang-undang. Nah, kemudian yang ketiganya, jalankan prediksi bahaya saat berkendara. Yang tadi ya Pak ya. Ya, jadi memprediksi bahaya itu pertama turunkan kecepatan, lihat sekitar yang amannya mana, baru operasikan motornya. Mungkin seperti itu. Mantap tuh. Nah, itu tadi Kang siapa Max tuh ya? Iya. Max tuh dari IG. Oh, ya. Dan satu lagi. Ya. Untuk menjalankan 3 tadi, pandai-pandailah kita mengontrol emosi. Ada sambut poinnya tadi ya kita di awal mengenai emosi. Ketiga hal tersebut, percuma motor sudah dikuasai, etika sudah tahu, bisa diterapkan, sudah bisa memprediksi, tapi kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi.
Nah, itu jadi jangan memancing emosi orang lain dan jangan terpancing oleh emosi orang lain. Pandai-pandailah mengontrol emosi kita. Nah, itu tuh yang paling penting ya. Itu sebenarnya paling penting ya. Iya, betul. Jadi mengenai emosi kadang kita juga nggak pernah sadar ya bahwa kita tuh ketika berkendara itu kadang kita yang emosi duluan atau orang lain bikin kita emosi, jadi jangan terpancing. Iya, jadi terpancing gitu ya. Jadi aja ribut di jalan gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk mungkin satu pesan nih Pak, satu pesan terakhir nih mengenai safety riding atau berkendara. Oh, masih ada pertanyaan nggak? Oh, masih ada ya? Oh, masih ada pertanyaan. Oke, nah ini ada pertanyaan spesial nih, tapi kayaknya dari salah satu orang penting nih kayaknya Pak. Ada pertanyaan penting dari dari salah satu pendiri di Ikatan Motor Honda Bandung. Oh, namanya Kang Iyeh. Pertanyaannya? Ya? Oh, tips dan trik gimana caranya berkendara supaya dalam kondisi fit. Nah, oke. Oke, untuk perjalanan jauh ya. Mungkin ya untuk perjalanan jauh. Nah, sebetulnya perjalanan touring alangkah lebih baiknya kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, jangan dadakan. Begitu kita ingat detik itu langsung berangkat gitu ya. Oh, saya ingat nih sekarang harus ingat Sumbawa, kangen ke sana, langsung gas ke Sumbawa gitu ya. Pengen saya. Usahakan jangan dadakan seperti itu. Usahakan bikin rencana perjalanan tersebut, kita perhitungkan mulai dari biaya persiapan di motor, termasuk salah satunya tadi biar fit badan kita itu harusnya bagaimana. Yang pertama 3 hari sebelumnya, misalkan 200 km gitu ya. Nah, apalagi yang jauh seperti itu, nantinya akan di persiapan tersebut akan memperhitungkan mulai dari biaya dan barang-barang yang akan dibawa. 200 kilo tuh biasanya dari Bandung kemana tuh Pak? Ya, kira-kira? Mulai dari Lombok? Enggak, dari sini ke Surabaya. Jogja mungkin ya? Jogja. Ya, kurang lebih lah ya, seperti itu. Kurang lebih. Nah, kalau menurut Mang Google nih paling 4 jam ya. 6 jam lah. 6 jam, berarti butuh istirahat sekali. Jam. Nah, perbekalan apa saja yang dibawa, nah itu bisa dipersiapkan. Kalau kita misalkan mau dibikin lambat, mau dibikin cepat, itu ngaruh di persiapan kita. Yang terpenting adalah kesehatan tadi. Usahakan sebelum berangkat itu tidur 6 jam sebelumnya, istirahat yang benar. Misalkan besok pagi berangkat, nah berarti diukur sebelum berangkat antara 6 sampai 10 jam itu kita harus istirahat. Iya, jangan begadang. Seperti itu. Apalagi kalau nungguin gitu sampai mau berangkat biar nggak ketiduran mungkin ya Pak, tapi justru itu malah bikin nggak fit ya di perjalanan. Betul, planningnya seperti itu. Usahakan seperti halnya menjaga kesehatan pada umumnya ya. Usahakan makan minum yang normal, olahraga itu ya. Nah, itu lakukanlah 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya itu mulai pola hidup sehat itu jalankan supaya ibaratnya fokus kita pada saat perjalanan 200 km itu misalkan itu tidak akan terganggu oleh yang namanya lelah, ngantuk seperti itu ya. Jadi ya 3 hari sebelumnya prepare lah, itu kan istirahat yang cukup itu yang penting, jaga kesehatan. Nah, biar fit itu seperti itu. Jangan sampai pas besoknya mau berangkat kita begadang dulu nih, karena saking semangat gitu ya, euforianya, kan? Takut ketinggalan juga mungkin. Sudah gitu dibayang-bayang perjalanan nanti itu bagaimana, gitu kan? Kita bisa tidur. Nah itu. Ya jangan, kalau usaha hindari seperti itu. Jadi usahakan istirahat dulu lah. Minimal yang normal itu kan 6 jam tidurnya ya. Betul. 6 sampai 7 jam. Usahakan tidur. Misalkan Pak susah tidur Pak, keinget-inget besok nih. Nah ya usahakan bagaimana caranya supaya tidur. Kalau sedikit badan gak enak mungkin bisa
yang obat mengandung tidur itu obat flu ya. Seperti itu. Pokoknya usahakanlah istirahat yang cukup, seperti supaya tidurlah ya, isi baratnya 6 jam sebelum kita melakukan aktivitas touring seperti itu biar fit. Jadi sebelum berangkat itu 6 jam, 3 hari sebelumnya jaga pola istirahat dan makan yang benar. Kalau bisa ada olahraga gitulah, seperti itu. Jangan dadakan. Nah, itu Kang Iyeh ya, mungkin tips-tips untuk perjalanan jauh dan supaya kita tetap fit juga. Yang penting sih jaga istirahat, pola makan. Mungkin juga bawa obat-obatan kali ya Pak ya kalau untuk sekarang mungkin bisa cari dadakan ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk misalnya obat khusus gitu ya, obat khusus mungkin bisa dibawa juga gitu ya. Kalau memang ada riwayat penyakit yang susah nyari obatnya mungkin ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah, nggak kerasa nih kita sudah sampai di di penghujung acara kita. Ngobrol-ngobrol santai kita udah selesai nih. Sebenarnya masih banyak banget yang mungkin kita mau tanya. Mungkin next kita akan undang lagi Pak Awe dengan tim mungkin ya, biar bisa ngobrol lebih banyak lagi seputar dunia safety riding, atau nanti kita bisa live langsung nyobain praktek safety riding nih Pak, bisa kan ya Pak ya? Bisa. Jadi gaspol nanti kita live untuk cara praktek safety riding itu prakteknya gimana sih. Kalau materi mungkin Kang Tepe nggak akan kebayang mungkin ya. Sekarang gimana sih cara prediksi prediksi bahaya, terus cara belok apa segala macam itu, aduh mungkin nggak kebayang ya gitu. Saya mending praktek aja gitu. Nah, satu pesan terakhir mungkin Pak dari Pak Awe untuk pesan terakhir. Pesan-pesan untuk mengenai safety riding ini gitu ya Pak ya. Bukan pesan terakhir. Di acara ini mengenai safety riding ada pesan-pesan yang khusus kepada khususnya member IMHB. Saya yakin skill Anda berkendara sudah hebat. Jadi rajin aja. Pertama, mengontrol emosi, jadikanlah contoh pengendara yang safety. Seperti itu. Nanti juga mungkin mudah-mudahan kita bisa mencontohkannya di jalan raya supaya situasi di khususnya Kota Bandung ini lebih kondusif, lebih aman, seperti itulah. Nah, sesuai janji tadi, karena kita juga nggak ada pertanyaan juga, tapi ada pertanyaan dari teman-teman, kita akan kasih 2 giveaway buat teman-teman. Satu, ada kaos special editionnya IMHB. Nah, ini teman-teman kalau mau beli ini bisa, tapi ini special edition ya, jadi limited edition, nggak dikeluarin, diperbanyak nih Pak. Ini terbatas ya? Terbatas, edisi terbatas. Nah, satu lagi nanti ada hadiah khusus dari Pak Awe nih. Kita janji ada 2 hadiah hari ini. Jadi satu ini dari IMHB. Nah, ini bentuk kaosnya kayak gini. Untuk dari Pak Awe nanti spesial. Nanti tunggu aja di rumah ya. Kalau dari Pak Awe. Caranya kaos juga ya, biar adil ya Pak Awe. Iya. Nah, kayak gini nih kaosnya IMHB. Limited edition. Belakangnya. Edition. Nah, belakangnya kayak begini. Keren. Saya juga pengen loh. Beneran deh, saya juga pengen. Tapi saya harus beli. Nah, tadi kan saya juga udah bilang buat teman-teman jangan diem aja, harus nanya. Akhirnya kan ada nih yang dapet kelas IMHB, saya juga mau. Beneran deh, saya juga mau. Nah, untuk dua pemenang hari ini itu ada dari pertanyaan tadi Kang Yana Sopian dari YouTube ya, sama ada dari Kang Maxtu Suhendi dari chat IG. Terima kasih banyak sudah respon. Nah, untuk teman-teman yang tadi disebutkan Kang Yana Sopian dan Kang Maxtu atau mungkin namanya siapa, tolong DM ke IG-nya IMHB. IG-nya IMHB tuh IMHB _ Bandung. Nah, tolong DM nah ini dia. DM ke sini ya. IG-nya IMHB _ Bandung. Tolong konfirmasi 1 kali 24 jam nama,
terus nomor telepon, alamat lengkap, dan kalau bisa fotoin KTP-nya supaya kita konfirmasi mengenai hadiahnya bisa terkirim. Nah, jangan lupa kita masih punya episode-episode lain untuk Gaspol. Jangan bosen juga nonton kita. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Pak Awe Sama-sama. sudah berkenan hadir. Jangan bosen ya Pak ya. Siap. Jangan bosan banget. Siap, untuk siap. ini. Oh mungkin kita bisa, karena salaman kita nggak bisa, kita fist bump aja ya Pak ya. Iya, Ya, fist bump. oke. Terima salam kasih. biker. Terima kasih banget sudah Sama-sama. datang. Terima kasih banyak untuk Kakang Teteh yang sudah nonton hari ini. Terima kasih juga yang sudah bertanya dan sudah merespon. Nah, di minggu-minggu selanjutnya kita akan punya episode-episode lain yang lebih menarik buat teman-teman yang punya ide-ide untuk tema yang mau dibawain atau ada yang mau ditanyain, boleh juga komen-komen aja di IG atau di YouTube-nya Gaspol, di IG-nya IMHB boleh juga. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat menikmati malam minggu sambil hujan-hujanan, dan mohon maaf bila ada kata yang salah, kalimat yang salah, perlakuan yang salah juga. Terima kasih banyak semuanya. Salam Gaspol. Gaspol. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.